Nah, saudara, hari ini saya mau menyampaikan suatu firman, saudara. Saya pribadi, saudara, banyak hari-hari ini orang-orang, saudara, tidak mengerti dan memahami keberadaan kita secara pribadi. Untuk kita masih selalu terhubung dengan Tuhan, sehingga kita tahu bahwa hari-hari ini, saudara, di mana dunia tidak semakin membaik, saudara. Betul nggak, saudara? Tadi pagi sebelum berangkat, saya lihat di TV, saudara, dibilang di mana di Jepang, di Filipina, di Malaysia, bahkan di daerah-daerah Timur Tengah Afrika itu mereka sudah krisis pangan, saudara. Jepang itu harga 1 kilo beras sekitar 89.000, saudara. Kita 10.000 aja udah 12.000, saudara. Kita udah merasa udah kelaparan, saudara. Apalagi kalau beras sampai hampir 89.000 1 kilo. Ya, tapi kita bersyukur karena bangsa kita hari-hari ini sangat luar biasa dipakai Tuhan dengan swasembada pangan sangat luar biasa. Kita lihat keadaan dunia hari-hari ini begitu sangat mengkhawatirkan, perang di mana-mana, saudaraku. Kalau kita lihat di Singapura katanya udah 30 orang meninggal karena COVID. COVID sudah mulai melonjak lagi, saudara. Bencana alam di mana-mana dan tingkat kejahatan harian semakin merajalela, saudara. Ya, kita lihat sekarang, saudara, bukan kita lihat tapi kita alami. Bangsa kita sendiri di mana kalau kita buka channel TV, saudaraku, PHK di mana-mana, saudara. Sampai hari ini dikatakan ada 7.800.000 sekian orang menganggur, saudara. Ya, lapangan pekerjaan begitu sulit, saudara. Ya, sehingga hari-hari ini banyak sekali orang kehilangan yang namanya pengharapan, saudara. Ya, kita juga kadang-kadang sebagai pembicara, ya, kita mesti, saudara, mengerti dan memahami kebenaran firman Tuhan ini. Supaya apa? Supaya kita tidak sampai goyah, saudara. Kenapa? Karena keadaan, situasi yang kita hadapi itu, saudaraku, itu memaksa cara pikir kita mesti sungguh-sungguh untuk berfokus dan menyerahkan segala sesuatunya hanya kepada Dia. Karena Dia yang berkuasa atas Anda dan saya, saudara. Betul? Nah, saudara, banyak sekali saya jumpai, saudara, orang-orang yang kehilangan harapan, saudara. Mereka berkata, aduh bagaimana ya anak saya untuk sekolah, sama ini aja yang lebih baik. Ini kayak hah? Oh, berisik-berisik ya? Nggak apa-apa. Mati. Tes. Nggak apa-apa, saudara. Termasuk, saudara, beberapa bulan yang lalu saya ketemu bos saya, saudara. Dia mengalami sesuatu dalam pekerjaannya karena Tanah Abang sepi, saudaraku. Di mana suaminya juga mengalami stroke, saudara. Udah sampai 2 tahunan, ya, terbaring di pembaringan di rumah dengan 1 orang suster. Di sini dilobangin, saudaraku. Kepalanya sudah miring seperti pandai. Pokoknya kurus, saudaraku. Matanya cuma begini, cuma tahu. Ya kita panggil dia ngomong masih dengar, saudara. Nah, dan istrinya bicara dengan saya. Bagaimana, saudara, ya? Bagaimana keadaan apa yang dapat dari bagaimana situasi dan apa yang dia hadapi, saudara. Seolah-olah dia sudah tidak punya pengharapan lagi, saudara. Karena biaya untuk itu 1 bulan itu 1 bulan juta, saudara. Biaya suster, obat segala macam, saudara. Ya, saya cukup ditegur Tuhan, saudara. Kenapa? Saya mulai bandingkan dengan pengalaman, dengan hal-hal yang saya tahu, saudara. Saya berkata seperti ini. Di Tanah Abang, saya punya teman, pokoknya istrinya mengalami yang sama, saudara. Sudah hampir 20 tahun hidup, saudara. Tetap di lubang di sininya, saudara. Ya. Di konsel saya ada bersaksi di, saudara. Nah, saya tiba-tiba saya kemukakan hal seperti itu, saudara. Bahwa 20 tahun teman ini anaknya masih udah besar, saudara. Orangnya itu masih terbaring, saudara. Perempuan, ceritanya dia main ke Cina, saudara, terpeleset jatuh. Akhirnya tuh dioperasi bolak-balik kepalanya, saudara. Ya, suami sudah meninggal, dianya belum. Ya. Itu bukan membuat orang ini
mempunyai pengharapan, saudaraku. Malahan membuat orang ini merasa apa? Tambah lagi tidak punya pengharapan. Kenapa? Karena saya share pengalaman, saudaraku. Bukan firman, saudara. Saya ditegur juga, saudara. Sama kamu jangan bicara seperti itu. Kamu mesti perkatakan firman Tuhan. Bahwa roh yang memanggil sudah orang mati itu tinggal di dalam kehidupannya orang yang sakit ini, saudara. Enggak dasar pengalaman kita, saudara. Enggak. Tuhan berbagai cara dia akan menyembuh, memulihkan orang ini, saudaraku. Kenapa saya ke hal itu? Karena saya melihat dengan mata telanjang saya, dia punya kaki sudah segede gini, saudaraku. Udah bengkok sebentar sama ini. Berdasarkan iman saya, yang manusia saya, yang saya lihat, saya dengar, saya laba, saya kecap, itu yang saya percaya. Ini orang nggak mungkin dia bisa sembuh. Atau dia berjalan, saudaraku. Dengan kacamata iman saya sebagai manusia, saudara. Tapi Roh Kudus tegur, kamu jangan melihat hal yang seperti itu. Kamu mulai firman Tuhan, bahwa roh yang memegang Yesus tinggal dalam orang ini sudah dihidupkan oleh Yesus sendiri. Katakan kepada dia, saudara. Amin. Dan saya bisik waktu kami mendoa sama Pak Bagus. Saya bisik. Saya Paiko, kamu tidak sendirian. Bahwa Yesus mati dan roh yang memegang Yesus, yang memakai Yesus dalam mati, saya harus tinggal bersama dengan kamu. Kamu mesti bangkit, katakan bahwa kamu sudah disembuhkan. Dokter berkata kematian, kamu mesti usir kematian itu. Kamu perintahkan kehidupan itu mengalir atas kehidupanmu. Bangkit saat ini. Amin. Jangan sharing pengalaman kita kepada orang yang tidak punya pengalaman, saudara. Oh iya benar loh. Tanah Harapan itu sepi sekali, bisa main bola. Amin. Katakan Allah mencukupi kebutuhan hidup kita, merupakan dan kemuliaan di dalam Yesus, saudaraku. Mau dolar 30.000, Tanah Abang sepi, TikTok sepi, saudaraku. Tapi Anda yakin dan percaya bahwa Anda dipenuhi hari ini. Kita nggak ada yang kelaparan, saudara. Bahkan makan jam 10 malam. Tapi kucing udah bertahan. Amin. Dalam pemeliharaan Tuhan. Sesulit apapun yang Anda hadapi hari ini, separah apapun, seberapa tebal tembok yang Anda hadapi, Tuhan katakan, aku tidak akan menyingkirkannya. Terus lakukan, hadapi. Amin. Kami kesaksian di Kersel. Pak Kong bilang temboknya tebal. Dia nggak loncat, suruh Tuhan akan diloncat. Ditabrak, saudaraku. Hadapi. Tapi hari ini sukacita tuh. Biar bakminya laku 30-20, saudara. Ada amin. Kami sharing kemarin, saudara. Itulah keadaan. Kemarin juga kami berdoa. Satu teman, tapi dia dari Abalov, saudara. Dia kemarin kanker otak, saudara. Anfal masuk di ruang ICU. Bukan ICU, yang di bawahnya lagi, saudara. ICU itu. ICU ya. ICU tulisannya. ICCU. Tapi bahasanya ICU. Ya, ICU. Dia onpal. Ya, dan kami mulai doakan juga sama Pak Bagus Pak Uja. Bahwa roh yang sama, yang memanggil hari ini roh yang sama akan memulihkan setiap organ tubuh segala. Amin. Kita bukan bilang doa kita, tapi kita yakin, saudara. Tapi hari ini, dia di ruang ICU sudah dipindahkan di ruangan yang biasa. Kemarin saya tanya adik saya, gimana kabarnya isinya? Oh, katanya udah pindah di ruangan biasa. Sekarang sudah sadar, saudara. Amin. Anda, kemarin kita udah belajar mulai katakan hal-hal yang baik mengenai sifat kita di dalam Kristus. Filipi 1 ayat 6, saudara. Kita mau belajar hari ini. Kenapa kita bisa hilang dalam pengharapan kita, saudara? Nah, kita coba buka di Roma 4, saudara. Ya. Roma 4 ayat ke 18. Ya, saya bacakan ayat 17 dulu deh.
Seperti ada tertulis, engkau telah kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa di hadapan Allah, kepadanya ia percaya. Yaitu Allah yang menghidupkan orang mati dan yang menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, saudara. Namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankannya. Ya. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Imannya tidak menjadi lemah. Walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia memperkuat imannya dan memuliakan Allah. Sampai sini dulu, saudara. Saya mulai renungkan kalau saya jadi Abraham, punya Mary jadi apa? Jadi saudara. Saya akan panggil, kumpulkan semua dokter yang ada di dunia ini. Kalau saya punya duit, saudara. Saya akan tanya kepada dokter. Dokter, apakah istri saya itu 75 tahun. Sudah berhenti haid, mungkin tingkat 5. Ya, mungkin tingkat 5. Aku tingkat akhir ya, saudara. Apakah dia masih bisa mengandung, saudara? Hah? Mungkin semua dokter bilang, nehi. Kalau ada dokter bilang, ya, ini pasti gue jitakin dia, saudara. Kenapa? Enggak mungkin, enggak ada dasar untuk Abraham berharap, saudaraku. Karena umurnya sudah 100 tahun, saudaraku. Sarah udah 75 tahun, mana mungkin? Enggak. Tuh, lihat tuh. Mata saya melihat orang ini enggak mungkin dia bisa berjalan, saudara. Enggak mungkin lah, udah 2 tahun dia seperti itu. Mustahil. Tapi mesti saya katakan kepada yang Cilina bahwa pengharapan selalu ada di dalam Tuhan yang tidak mungkin akan menjadi mungkin karena kita mempunyai Allah yang sanggup melakukan apa saja, bukan dengan pikiran dan kekuatan dari pihak kepada kita. Kemampuan kita sangat terbatas, saudara, kecil sekali. Bagaimana kita membatasi pikiran Allah untuk bekerjakan atas seseorang? Abraham tidak punya pengharapan. Tidak ada daya untuk dia berharap, tapi lihat, dia percaya akan janji Tuhan. Dia tahu bahwa Allah akan melaksanakan janjinya. Kenapa dia bisa seperti itu, saudaraku? Alkitab berkata dia sahabat Allah. Dia berkal dengan Tuhan. Dia mengenal dan dia tahu siapa Allahnya, saudaraku. Makanya ketika Allah berbicara, dia sedikit pun ragu, saudara. Amin. Saya ingat Pak Bagus dulu waktu dia panggil full time. Tuhan, kebutuhan saya berdoa, saudara. Kebutuhan saya 1 bulan begini, saudara. Bukan dia ada banyak teman-teman yang waktu ngambil full time, saudara. Mereka bertanya kepada Tuhan. Mereka ragu, apakah bisa tanpa penghasilan melayani Tuhan dicukupi itu. Tapi hari ini mereka melebihi daripada pengusaha-pengusaha yang besarnya. Mereka dipakai Tuhan, mereka dicukupi segala sesuatunya. Jangan batasi Allah bekerja atas kita, saudara. Karena Tuhan selalu bekerja dengan kuasanya yang ada di dalam kita, saudara. Tanpa kita, Tuhan tidak berbuat apa-apa. Tapi tanpa Tuhan, kita tidak bisa melakukan apa-apa. Tetapi melalui Tuhan, lewat kita, saudaraku, dia akan menyatakan kemuliaannya dalam kehidupan Anda dan saya. Sangat luar biasa, saudara. Melalui Abraham, Tuhan nyatakan keilahiannya, keesahannya, bahwa dia tidak dibatasi dengan ilah-ilah zaman dunia ini, bahkan dunia kedokteran sekalipun. Amin. Tadi saya baru sharing sama Pak Lewin. Ko Acin, saudara, darahnya 700. Saudara. Tapi hari ini tidak ada insulin, tidak suntik segala macam, Tuhan sembuhkan, saudara. Amin. Jangan batasi pikiran kita terhadap apa yang kita hadapi hari ini. Mungkin Anda hari ini Anda berbicara seperti ini. Bagaimana nanti masa depan anak-anak saya? Bagaimana sekolah anak saya? Baru-baru saya punya rumah, sekarang saya ngontrak aja mengalami hambatannya sangat luar biasa. Hal-hal yang itu yang membatasi kita. Untuk kita melihat segala sesuatu apa yang Tuhan sediakan itu mentok rasa-rasa olah-olah, saudara.
Tapi kita bersyukur nanti kita akan lihat kebenaran firman Tuhan. Bagaimana iman daripada Yesus yang ada dalam diri kita mampu kita mengambil apa yang Bapa sediakan. Itu mengalir memenuhi jiwa kita dan tubuh kita, saudara. Amin. Lihat, saudara. Abraham, dia bukan hanya percaya, bergaul, dan memenuhi membaca firman Tuhan. Tapi apa? Dia melakukan firman itu, saudara. Waktu Tuhan minta Ishak yang untuk dikorbankan kepada dia, saudara. Apakah dia pikir-pikir? Enggak, saudaraku. Dia melaksanakan segera. Dibawa anaknya, saudaraku. Kenapa sampai seperti itu, saudaraku? Karena dia percaya walaupun anaknya dibunuh, dikorbankan, Tuhan dia sanggup untuk menghidupkan anak yang sudah meninggal, saudaraku. Wah, sangat luar biasa, saudara. Kenapa? Karena dia mengenal siapa Tuhannya, saudara. Amin. Saya lanjutkan, saudara. Ayat 21. Dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah Ia janjikan, saudara. Allah berkuasa melaksanakan apa yang telah Ia janjikan dalam kehidupan Anda dan saya. Coba buka di Korintus. 2 Korintus 1 ayat 20. Sebentar. Sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Itulah sebabnya oleh dia kita mengatakan amin. Untuk memuliakan dia. 21. 21. Sebab dia yang telah meneguhkan kami, para Rasul Paulus, ya, bersama dengan kamu, Anda dan saya, di dalam Kristus adalah Allah yang telah mengurapi, saudara. Amin. Anda hari ini jangan ragu sedikit bahwa Anda sudah mendapat pengurapan khusus spesial dari Tuhan sendiri, saudaraku. Amin. Makanya jangan dulu kalau ada pengurapan, malam pengurapan, oh kita yang pertama kali, rebutan ke depan, minta pengurapan, saudaraku. Udah dibejak-bejak jatuh, aduh masa lu kenceng, ya. Amin. Sampai di rumah, istrinya dibego-begoin. Sampai teman bilang, Pak Kong, itu isi saya di gereja. Aduh, basaronya. Luar biasa. Diurapi Tuhan luar biasa. Sampai di rumah katanya, kanal pot bocor aja kalah sama dia. Sampai suaminya di rumah. Ya. Nah, itu saudaraku. Anda saat ini sudah diurapi. Jangan ragu. Anda di pojok, di tengah, di depan. Anda sudah diurapi oleh Tuhan itu sendiri. Pengurapan ini memampukan Anda sudah untuk mengerti keberadaan Anda, untuk mengerti siapa Allah, apa rencana Allah dalam kehidupan Anda dan saya. Ketika kita mau mengerti bahwa kita sudah diurapi oleh Tuhan, saudara. Dan pengurapan ini tidak bisa untuk kita makan sendiri, saudaraku. Pengurapan ini akan memampukan kita menyalurkan pengurapan ini, saudara. Anda ingat waktu merit, waktu kami merit ada nggak tahu ada sekarang, saudara. Disusun gelas, saudara. Dan terakhir satu, mana? Dan ketika dia tuang dari atas ini, saudara, itu anggur nggak tumpah kemana-mana, saudara, tapi mengalir memenuhi gelas. Jadi dari atas sampai bawah bejana ini penuh, saudara. Itulah pengurapan, saudara. Ketika kita pengurapan dari atas, pengurapan ini akan keluar. Kita mengerti isi hati Tuhan, kita mengerti pikiran Tuhan, kita mengerti rencana Tuhan, sehingga pengurapan itu memampu sesuatu yang keluar dalam kehidupan Anda dan saya. Tapi banyak orang tidak mengerti hal seperti ini, saudara. Amin. Kita pikir ketika mendapat pengurapan itu untuk kita sendiri, saudara. Ya. Terus, sorry. 22, memateraikan tanah miliknya atas kita dan yang memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan atas semua yang telah Ia sediakan. Anda mulai bacakan, mulai renungkan firman ini, saudara. Anda dan saya itu dimateraikan menjadi kepemilikan Allah sendiri, saudara. Roh Kudus itu diberi kepada Anda, dimateraikan. Anda itu kita kepunyaan daripada Tuhan, saudara. Amin. Anda tahu? Saya mungkin pernah saksikan di sini.
Kalau Anda beli sesuatu, umpamanya Anda mau masuk beli mangga, semangka, saudara. Ketika Anda potong separuh, ada separuhnya, saudara, supaya Anda bungkus dengan plastik, saudara. Amin. Bungkus plastik kemudian masuk di kulkas. Supaya apa? Supaya bakteri, virus, kotoran tidak mencemarin daripada semangka ini, saudara. Betul nggak, saudara? Begitu, nah, ketika Anda dimaterai Roh Kudus, hidup Anda, roh Anda dibungkus oleh Roh Kudus, dimaterai menjadi milik Kristus. Jadi apa yang Anda lakukan, tidak lakukan itu tidak mempengaruhi kasih daripada Tuhan. Amin. Anda berbuat baik, berbuat jahat, berbuat segala satu perbuatan tidak akan mencemarkan roh kita, saudara. Kenapa? Roh kita menjadi seutuhnya milik daripada Tuhan, saudara. Mungkin kita berkata, oh begitu gampang kita melakukan hal tidak baik. Salah, saudara. Kalau Anda mempelajari firman Tuhan, ketika kita berfokus kepada Tuhan, kita tahu kita milik Tuhan, saudaraku. Kita tidak mungkin untuk melakukan sesuatu yang mengecewakan dia, saudara. Amin. Itulah kekristenan sesungguhnya, saudaraku. Kalau orang berdebat seperti, oh kalau begitu kita berdosa saja, itu orang sudah nggak usah ngomong, dia sudah didapat dalam suatu penghukuman. Kenapa? Karena pikirannya salah, saudaraku. Amin. Makanya sering sekali kita berfokus kepada dosa. Kemarin kita sharing juga. Kita tidak berfokus kepada Tuhan. Kalau kita berfokus kepada dosa, saya yakin dan percaya. Kita berfokus untuk kita akan terus mengulang-ulang dosa kita. Itu saya alami secara pribadi, saudara. Sulit untuk meninggalkan dosa ketika kita berfokus pada dosa. Amin. Suatu tahap Roh Kudus berbicara taruhan dalam hati saya, saudara. Bahwa kekudusan itu bukan hasil daripada kerjamu, karyamu, tapi buah daripada pertobatanmu. Amin. Buah dari pertobatan. Ketika kita menyadari bahwa Yesus itu begitu sayang kita. Yesus itu mati buat saya. Dia segala-galanya kepada saya, saudara. Berjalan waktunya, saudara. Kita akan pelan-pelan untuk meninggalkan apa kebiasaan buruk kita, saudaraku. Yang telah dikombinasikan dengan apa? Dengan hukum Taurat yang sudah berakar di dalam diri kita, saudara. Amin. Kenapa kita masih dosa, jatuh ke lubang yang sama? Karena kita tidak mau lihat kebaikan Tuhan. Kita selalu berfokus kepada hukum-hukumnya Tuhan, saudara. Tuhan berkata, bukan ikut hukum-hukumku, tapi ikutlah aku, saudara. Amin. Kekudusan itu buah dari pertobatan yang Yesus lakukan di kayu salib. Kalau kita pandang kepada Yesus, saya yakin dan percaya, hari ini Anda tidak akan mungkin untuk mengambil sesuatu yang bukan milik kita, saudara. Atau untuk menyakiti orang yang kita kasihi. Istri, suami, anak-anak, dan siapapun, saudara. Amin. Karena Anda dan saya kita tahu bahwa kita adalah warga kerajaan Allah. Yesus sudah tidak ada lagi. Tapi kerajaan Allah ada di antara Anda dan saya. Di mana kita ada, atmosfer kerajaan surga mestinya ada di tengah-tengah orang percaya. Amin. Next, 23. Tadi berapa? 22 ya? 20, 21, 22. Tetapi memanggil 2 Korintus 1 ayat 22. Jaminan dari semua yang telah ia sediakan. Jaminan. Saya pun juga pernah mengutarakan ini, saudara. Kalau saya punya kredit di bank 1M, saudaraku. Ya. Saya kalau pakai 1M 100.000, kira-kira dikasih nggak? Masih bisa ambil duit nggak, saudara? Masih bisa nggak? Nggak bisa, saudara. Kalau Anda kredit umpamanya 100.000, Anda bisa ambil 98.000, oke. Kalau sebelum sampai waktu materinya jatuh, saya putus, saudara. Kalau sampai waktu tempo Anda ngambil sedikit, ya udah nggak bisa lagi. Amin. Tapi Tuhan jaminan semua yang telah ia sebagai jaminan. Jaminan itu unlimited, saudara. Tidak ada batasnya janji Tuhan. Waduh, sangat luar biasa. Kalau Anda ngerti dan kita renungkan firman Tuhan ini, saudara. Amin. Tapi Anda timbul pertanyaan. Tapi kenapa aku tidak mengalami apa yang Pak Kong katakan? Nah, ini kembali kepada hukum
hukum iman, saudara. Amin. Banyak sekali, saudara. Ya. Ya, kalau saya lanjutkan dari firman tadi, saudara. Yang mungkin secara pribadi Anda bisa berkata, itu kan mungkin buat Bapak Abraham. Nah, kita mah jemaat biasa. Bagaimana? Nah, ayat ini berkata seperti saudara. Karena itu hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Kata-kata ini yaitu hal yang diperhitungkan kepadanya tidak ditulis untuk Abraham saja. Tetapi ditulis juga untuk Anda dan saya. Sebab kepada kita pun Allah memperhitungkannya. Karena kita percaya kepada Dia yang telah membangkitkan Yesus Tuhan kita dari antara orang mati, yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pengaruhan kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita, saudara. Wow, sangat luar biasa, saudara. Jadi ayat ini ditulis bukan untuk Abraham, tapi untuk Anda dan saya juga, saudara. Ya. Nggak apa-apa, kita gelap-gelapan. Tapi saya nggak bisa lihat. Nggak bisa lihat yang banyak. Bukan di situ tuh, dia pakai... Di tempat malah juga otomatis sekarang, tempat sampahnya begini, dia bisa buka sendiri, ya malah. Lampunya buka sendiri, ya. Sekarang mah teknologi canggih. Pak Yunus lagi bikin itu. Jadi dia nggak usah susah kalau dia mau tidur, dia nggak usah susah berangkat ini. Dia lagi bikin tuh, dia begini, buka. Kalau dia mau tidur, tutup. Udah nggak ya? Itu lagi dirancang dia, lagi dibikin. Konsepnya begini, bisa buka. Nah, tapi ketika semprot, saya pernah saudaraku, memang orang kampung juga saudaraku. Ada yang konsep yang di dalamnya itu yang bisa keluar air saudaraku. Nah, kita nggak tahu dulu nggak tahu loh pasti. Saya buka saudara, ya. Supaya intermezzo saudara. Saya udah pada. Ada yang mikir, aduh bakmi lagi. Pendeta tuh proses ini banyak triknya saudara. Tapi kalau ngajar seminar, saya suruh pakai berdiri, nggak sini pencet gitu. Di sini pencet. Tapi ini nggak usah saudara, karena sebentar lagi selesai. Yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Sangat luar biasa tuh. Yesus saudaraku, dia Allah, dia menjadi seperti kita terlebih dahulu saudaraku, agar kita bisa menjadi seperti dia. Aduh, sangat luar biasa. Saya nggak pernah ketemu Allah yang seperti ini. Maka kita punya imam besar yang bukan tidak tahu kelemahan-kelemahan kita. Dia menjadi kelemahan kita. Supaya dia dapat untuk menolong Anda dan saya, saudaraku. Wah, sangat luar biasa. Nggak ada Allah seperti ini, saudara. Dia menjadi seperti kita. Dia tahu kelemahan-kelemahan kita. Keterbatasan kita. Dia tahu, saudaraku. Supaya apa? Supaya dia bisa menolong Anda dan mengangkat Anda seperti yang dia kehendaki, saudaraku. Enggak ada Allah yang memberi semua. Allah itu Allah yang menuntut, saudaraku. Hanya Yesus Allah yang memberi, saudaraku. Bapa memberi Yesus ke dunia ini. Sama seperti Anda. Menyelami kehidupan Anda. Memberi pengampunan kepada Anda. Mengangkat Anda menjadi seperti Dia. Wow, sangat-sangat luar biasa. Makanya apa yang Anda dengar, Anda lihat, dan ketika itu dan disediakan kepada Anda dan saya. Bukan harta apapun keinginan harta, tetapi hal-hal yang ilahi, yang di dalam diri Allah akan diberitahu kepada Anda. Sehingga Anda mengerti dan memahami siapa Anda dan siapa Tuhan yang tinggal dalam kehidupan Anda dan saya. Masalahnya kita nggak mau mengenal Dia. Kita lebih mengingat keinginan-keinginan kita. Kenapa Yesus ketika di Yerusalem dia menangis, saudaraku? Kenapa dia lihat orang-orang Israel, orang Yerusalem, mereka mengingin dia untuk menjadi raja atas mereka, atas negara mereka untuk membebaskan mereka tawanan budak daripada bangsa Romawi. Tapi Yesus datang untuk memberitahu kebutuhan mereka. Mereka butuh keselamatan, saudaraku.
Anda hari ini merenungkan sendiri. Kita lebih menginginkan hal-hal duniawi untuk memanjakan pribadi kita. Tapi kita melebaikan, kita mengindahkan, kita melalaikan kebutuhan rohani kita untuk kehidupannya kekal. Coba Anda merenungkan, susun batal tinggi-tinggi, saudaraku. Apa betul? Karena keinginan-keinginan ini akan mencoba kita. Kalau keinginan ini tidak dipenuhi akan timbul dosa dan maut, saudaraku. Begitu banyak masalah yang kita ciptakan, kita hadapi kena kerja sendiri. Kenapa keinginan-keinginannya kita jalankan, saudara? Kita lupa kebutuhan kita akan kekekalan kerajaan Allah. Doa apa doa? Komsel apa sih komsel? Ke gereja, ya udah ke gereja kan saya orang Kristen, saudara. Kita nggak mau untuk melihat siapa kita, apa yang kita miliki dalam Yesus, saudara. Karena kita kehilangan tujuan, esensi kita sebagai orang percaya, saudara. Untuk itu kalau kita mengerti anugerah, nggak ada sedikit pun kita sombong, kemegahan seperti Abraham. Apakah dia bermegah karena perbuatan? Tidak, saudaraku. Dia melakukan sesuatu karena apa? Karena dia percaya kepada Yesus, saudaraku. Maka hari ini kalau Anda dan kita dipercayakan, saudaraku, dalam hal-hal dan keuangan dan segala sesuatu. Ingat, kita hanya pengelola, saudara. Kalau kita mengerti karakter sifat Kristus, kita akan menjadi pengelola yang baik seperti Tuhan kehendaki bagi Anda dan saya. Ayat Roma 5, saudara. Ayat 1. Sebab itu, kita terlalu cepat, saudara ya. Soalnya kalau saya nggak cepat, nggak ada yang nyangkut di sini, saudara. Takut hilang, saudara. Masing-masing orang berbicara, saudara. Kalau saya pelan-pelan itu mau ngomong apa, tiba-tiba hilang. Gak tahu lagi mau ngomong apa, tapi itu bukan saya ya gitu. Ya ada orang yang bilang di lemot, sambil mikir itu bisa. Tapi saya kalau lemot itu nggak tahu itu bisa hilang. Saat ngomong apa tadi? Ya. Jadi maafkan kalangan sendiri, saudara. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus Allah. Amin. Damai sejahtera. Damai sejahtera. Kesenangan, saudaraku, saya pernah katakan, itu ada di jiwa, perasaan. Tapi damai sejahtera, sukacita ada di dalam roh. Amin. Ketika ada yang mengerti, ketika dalam tekanan, dalam masalah, kita tetap bisa damai. Kita tetap bersukacita, saudara. Amin. Nah, oleh Dia, kita juga peroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan. Saya baca lagi, saudara. Oleh Dia, Yesus, saudara, kita juga peroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan. Ingat waktu Pak Bagus yang bilang khotbah kemarin bahwa apa? Kasihnya, kuasanya, imannya, pengampunannya, kuasanya, otoritasnya itu sudah diberi kepada Anda dan saya. Kita sudah memiliki, saudara. Ada amin? Bapak tahu bahwa Anda dan saya dengan iman saya, iman kita yang apa kita lihat, kita pikirkan, kita raba, kita rasakan, itulah yang kita percaya, saudaraku. Dengan iman manusia kita tidak mungkin untuk kita bisa hidup di dalam kasih karunia Allah, saudara. Anda pernah lihat Tuhan? Enggak, saudara. Anda pernah lihat dosa? Bagaimana dosa itu diampuni? Enggak, amin. Hanya satu, iman. Iman kita nggak mungkin bisa. Tapi iman Yesus ada pada Anda dan saya ada hari ini, saudara. Ada amin. Dengan iman Yesus kita bisa melihat apa yang telah Allah sediakan. Kita mulai tarik, kita ambil.
sehingga termanifestasikan jiwa dan tubuh Anda dan saya. Saudara. Iman Yesus ada di mana? Dalam hati kita lewat firman Tuhan. Amin. Iman timbul dari pendengaran daripada firman Tuhan. Firman Tuhan dikatakan apa? Cermin rohani. Abraham, dia bukan hanya mengerti, memahami, dan membaca firman Tuhan, tapi dia melakukan firman itu, saudara. Amin. Ketika Abraham disuruh keluar dari Ur Kasdim, saudaraku, dia seorang pengusaha yang sukses, saudaraku. Dia punya istri, punya keluarga, saudaraku. Bayangin, saudaraku, kamu pergi dari daerah kamu ke tempat di mana akan kutunjukkan. Dia tahu, dia belum tahu tempatnya, tapi dia taat, saudaraku. Wah, sangat luar biasa. Itulah Abraham. Ketika sama Lot, saudaraku, dia bilang seperti, Lot, kamu lihat aja di mana. Kamu ke kanan, aku ke kiri, saudara. Lot lihat daerahnya, bagus. Dia pergi ke sana. Sodom dan Gomora. Tapi Abraham di tempat lain. Dan lihat, di mana Abraham ada, dia diberkati Tuhan. Ada amin. Dan Anda dan saya hari ini, saya maka doa bukan melepaskan berkat. Saya cuma mengingatkan Anda dan saya bahwa Anda adalah orang-orang yang sudah diberkati Tuhan. Anda orang-orang yang sudah dikasihi Tuhan. Jangan cari kasih Tuhan hanya membaca firman. Karena kasih itu ada kepada Anda dan saya. Ketika Anda membaca firman, Anda tahu bahwa Anda dikasihi Tuhan. Kasih kita akan berkurang, tapi kasih Tuhan selama-lamanya mengasihi Anda. Sekali dia mengasihi Anda, tetap selama-lamanya dia mengasihi Anda dan saya. Wow, itulah Allah kita, saudara. Ya. Ayat 3, dan bukan hanya itu saja, kita bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu akan menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan, dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk orang-orang durhaka pada waktu yang telah ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seorang mati untuk orang benar, tetapi mungkin untuk orang baik ada orang yang mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka-Nya. Sebab jika kita ketika masih seteru diperdamai dengan Allah oleh kematiannya, anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Tuhan kita. Sebab oleh Dia kita menerima perdamaian itu. Amin. Masih ingat berapa minggu yang lalu saya hidup di dalam kebangkitan Tuhan Yesus, saudara. Hidup dalam kebangkitan. Bahwa Anda sudah dihidupkan. Nah, kadang-kadang kita sulit untuk mendengar, untuk memahami firman dengan otak kita, saudara. Tapi kita akan menyadari dalam roh kita, saudara, bahwa Anda sudah dihidupkan oleh kehidupan Yesus di dalam diri Anda dan saya, saudara. Ada amin. Nah, ketika kita memahami hal ini, saudaraku, saya mau ingatkan Anda bahwa kemenangan itu adalah efek samping yang tidak bisa kita hindari, saudara. Wow. Anda ingat ketika tiba-tiba Anda bisa sabar, saudara. Wah. Ketika Anda bisa mengampuni, ingat gak, saudara? Tiba-tiba kok bisa saya lakukan. Nah, ketika Anda ada menyadari siapa Anda di dalam Kristus, saudaraku. Kemenangan itu adalah efek samping yang tidak bisa kita hindari. Itu Anda alami dalam kehidupan Anda dan saya. Kadang-kadang Anda, wow. Amin. Hikmat itu dikasih kepada Anda. Wisdom dikasih kepada Anda. Itu efek samping yang tidak bisa Anda elak. Anda nggak usah minta, dia datang sendiri, saudara. Amin. Ketika Anda mengerti dan menyadari bahwa kematian Yesus di kayu salib itu telah menghidupkan roh Anda hari ini, saudara. Amin. Ketika Anda mengalami bahwa saya dapat tiba-tiba Bro Edwin, ke rumah ya. Nih aku nih pegawai saya ada 50 orang.
Saya mau asuransikan. Wah, amin katanya saudara. Amin. Langsung melejit. Kita nggak tahu ngebatasin Tuhan. Tapi ketika kita menyadari siapa kita, saudara. Ya, bukan karena kita berbuat baik atau kita melakukan hal membayar perpuluhan, enggak saudara. Ketika Anda menyadari keberadaan Anda di dalam siapa Yesus, saudara. Kemenangan adalah efek samping yang tidak bisa Anda hindari. Itu akan terjadi dalam hidup Anda dan saya. Amin. Kontrakan gimana ya? Rumah nggak ada ya. Tiba-tiba orang bilang, ayo sini, toko saya hibahkan buat kamu. Kita nggak tahu ya, pekerjaan Tuhan. Karena saya alami dalam kehidupan Anda pribadi. Ya, saya tutup, saya harus saudara. Dulu saudara, saya sama anak-anak saya masih kecil saudara. Kita di Kampung Anyar saudara. Setiap sore saudara, hampir setiap sore. Kemarin saya booking dia. Kami cari rumah yang kami doakan dari dulu saudara. Tapi nggak ketemu saudara. Semua gang kami masukin, kok nggak ketemu rumahnya saudara. Mungkin udah direnov atau jadi satu nggak apa-apa. Tanya Persela. Setiap sore saya bawa anak saya, kami berhenti. Oh rabasyakallah, kami doain. Tuhan ini rumah menjadi milik kami. Kenapa? Karena kita dapat info berdasarkan di mana tanah kita injak. Di itu Tuhan beri karena pikiran kita belum diubahkan. Maka hati-hati sini kalau ada orang dia di mobil kamu muter-muter, oh ini lagi doakan. Ya. Hampir, udah jadi masalahnya saudaraku. Udah bertahun-tahun rumah itu nggak laku saudaraku. Dan kami, waduh ini masih rumah ini kasih kami. Tapi Tuhan nggak kasih saudara. Itu saya lewat di Kapling Pori, dari rumah Pak Daniel Mulyanto, ada rumah satu Pak Robert. Rumahnya besar saudara, megah saudara. Bagus saudara. Saya mau aduh, mana mungkin Tuhan aku bisa punya rumah seperti ini. Sering kita membandingkan seperti itu, saudara. Mana mungkin lah anak saya bisa sekolah ini, aduh, mana mungkin lah saya punya rumah seperti ini. Saudara. Tapi hari ini, saudaraku, saya lihat. Makanya kadang saya mandi, saya langsung tersungkur, saudaraku. Tuhan kasih, saudara. Makanya saya bilang anak-anak saya, sesuatu yang tidak kita layak, itu Tuhan kasih kepada Anda dan saya. Makanya jangan bataskan Tuhan bekerja atas kehidupan Anda dan saya. Karena Tuhan selalu bekerja atas kuasanya yang ada di diri Anda dan saya, saudara. Jangan batasi, saudara. Allah untuk bekerja. Masalah hari ini kita yang membatasi dengan ketidakmampuan, ketidakberdayaan dengan kuasa Tuhan yang tinggal di dalam kehidupan Anda dan saya. Amin. Mungkin hari ini Anda berkata, nggak mungkinlah keluarga saya bisa dipulihkan. Nggak punya pengharapan. Nggak mungkinlah anak-anak bisa sekolah, bisa kuliah, segala macam. Keadaan sekarang hari semakin sulit. Amin. Nah, nggak mungkinlah saya bisa membeli rumah atau segala sesuatu. Nggak mungkin. Tapi hari ini Yesus berkata, Lazarus kau bangkit hari ini. Lazarus bangkit, bukakan tali-talinya supaya dia bisa hidup kembali, saudara. Dan hari ini Tuhan katakan, pintu-pintu yang menutup mata iman Anda hari ini terbuka di dalam nama Yesus. Dan pengharapan ini tidak pernah mengecewakan Anda dan saya hari ini. Jangan matikan impian-impian, tujuan-tujuan Allah dalam kehidupan Anda dan saya. Mulai bangkit, saudara. Mulai bangkit, lihat bahwa Dia yang menghidupkan orang mati tinggal dalam kehidupan Anda dan saya. Selalu ada masa depan yang